Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang penting bagi kita semua ya. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama hidup di dunia, maka sudah pasti kita akan mengalami kesedihan. Yang kesedihan merupakan tabiat dan kelaziman dari kehidupan di dunia. Kesedihan hanya bisa hilang kalau sudah masuk surga. Makanya penghuni surga, ketika masuk surga yang pertama kali mereka ucapkan di antaranya, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Segala jenis kesedihan dihilangkan. Semua jenis kesedihan. Dengan sebab apapun sudah tidak ada lagi di surga. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kita Maha Pengampun lagi Maha membalas kebaikan yang sedikit dengan dibalas yang banyak. Oleh karenanya Allah berfirman juga, Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak perlu ada khawatir lagi di surga dan tidak ada lagi kesedihan. Ini mengisyaratkan bahwasanya pembeda antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, bahwasanya kehidupan akhirat bagi penghuni surga tidak ada kesedihan sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia pasti terkontaminasi dengan kesedihan. Dan kita tahu semua manusia pasti pernah merasakan kesedihan. Dan pasti diuji ya. Setiap kita pernah diuji atau sedang diuji. Kalau ada yang tersenyum, mungkin dia baru saja selesai dari ujian. Dan dia sedang menanti ujian berikutnya. Atau dia sedang diuji namun dia lawan dengan senyuman. Demikian kehidupan kita dari ujian yang satu berpindah kepada ujian yang lain. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Kita merasakan kepayahan. Dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Bayi ketika lahir dalam kondisi payah, memayahkan ibunya, memayahkan orang tuanya, ya, ayahnya. Kemudian dia berusaha bisa berdiri, kemudian diliputi dengan terkena berbagai macam penyakit. Dan kemudian akhirnya dia besar, dia pun harus belajar, harus sekolah, kemudian dia harus cari kerja, ya. Melamar sana ditolak, melamar sini ditolak. Ya. Kalau sudah punya uang, mau nikah juga harus cari duit. Nggak ada duit nggak bisa nikah. Kalau sudah menikah ternyata salah pilih. Sudah dicari sana sini ternyata suka ngomel ya. Musibah tidak akan ada selesai, ujian tidak akan ada selesainya. Dan semua orang dikasih musibah. Ya. Semua orang dikasih musibah. Siapa sih yang tidak dikasih musibah? Mau kaya, mau miskin, ya. Jangan sangka hanya orang miskin aja yang dikasih musibah. Orang kaya juga dikasih musibah. Jangan sangka cuma antum aja yang mencret. Orang kaya tidak pernah mencret.
Mungkin mencretnya dari bahan yang mahal, tapi sama-sama sama-sama mencret. Sama. Mungkin dia makan lobster, antum makan keong ya. Gitu. Tapi sama-sama juga sakit perut. Emang orang miskin aja yang menangis. Orang kaya juga menangis. Emang hanya orang miskin saja, si miskin saja yang tidak bisa tidur. Orang kaya juga banyak yang tidak bisa tidur. Hanya rakyat jelatakah yang gelisah, pejabat juga gelisah. Kadang kita lihat wajahnya pura-pura tersenyum, di balik senyuman menampakkan betapa banyak penderitaan yang dirasakan oleh seorang pejabat. Oleh karena jangan berhayal ada orang tidak sedih, tidak diuji. Itu bukan kehidupan dunia. Allah sengaja menciptakan kehidupan dunia harus terkontaminasi dengan kekhawatiran dan kesedihan, agar kalau seorang masuk surga, dia tahu tentang indahnya surga. Dia pernah hidup dalam suatu alam yang di situ tidak lepas dari sedih, khawatir dan gelisah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu membahas tentang kiat-kiat agar kita bisa ya, menghadapi kesedihan yang menimpa kita. Saya tahu di antara antum ada yang sedih ya. Diuji dengan ya, diuji dengan kemiskinan ya. Cari kerja sana sini belum dapat kerjaan. Saya tahu ada seorang baru nikah. Habis nikah kemudian dia cari kerja. Enggak dapat. Padahal sudah kuliah, sudah punya ijazah. Kemudian kerja, enggak dapat. Sampai nangis. Sampai dia disindir sama bapaknya. Kamu punya ijazah sih enggak? Kok enggak dapat kerja? Subhanallah, sampai disindir seperti itu. Diuji. Ada di antara orang juga yang ya, diuji sudah punya perusahaan, ternyata perusahaan tidak jalan ya. Pegawai bermasalah ya. Banyak ujian itu enggak ada selesainya. Ada wanita diuji menanti kedatangan suami, enggak datang-datang ya. Saya kalau sudah dengar ada seorang wanita sudah usia 25, 26, 27 belum ada suaminya, saya sedih ya. Bayangkan kalau itu adik saya, bayangkan kalau itu putri saya, kasihan. Sampai akhirnya banyak wanita yang hidup tanpa suami. Dia sedih, menangis, ingin dilamar oleh seorang laki, namun tidak ada yang datang untuk melamarnya. Di sisi lain ada wanita yang menikah, tapi nangis terus, suaminya kurang ajar ya. Tiap hari bicara poligami terus. Menyakiti hatinya. Ngomong tapi nggak diterap-terapkan ya. Yang selingkuh lah, yang anu lah. Ada wanita yang menangis ingin punya anak. Di sisi lain ada wanita yang menangis karena anaknya. Anaknya nakal, bikin masalah. Bikin malu orang tua. Nakal, durhaka. Nangis karena mikirin anaknya. Hidup demikianlah. Tidak ada yang luput dari ujian. Jangan sangka bahwasanya hanya si miskin yang tidak bisa tidur. Betapa banyak orang kaya yang sulit untuk tidur. Saya pernah ketemu pejabat. Ya. Dia bilang, Ustaz, antum enak. Pada Isya sudah tidur. Kita kadang baru mulai rapat jam 2 malam. Kadang lewat tengah malam baru mulai rapat. Tatkala orang sudah waktu istirahat. Sampai Allah sebutkan ada orang-orang tersiksa gara-gara punya harta yang banyak. Kata Allah, wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Janganlah kau takjub dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta-harta mereka, dengan anak-anak mereka. Tersiksa dengan hartanya, tersiksa dengan anaknya. Capek, ada orang kaya capek dia ngurusin hartanya. 24 jam dia kerja. Buka perusahaan baru, tersiksa dia. Belum puas-puas. Dengar ada saingan, gelisah dia. Ya. Dengar kabar ekonomi turun, gelisah dia. Kemampuan masyarakat kemampuan membelanja masyarakat turun, gelisah dia. Gelisah.
Apalagi sudah mau dekat Lebaran, mikirin THR, gelisah. Pekerjanya senang-senang, sebentar lagi terima apa? THR. Dia pusing mikirin apa? THR. Jadi tidak semua orang kemudian senang melulu ya. Tidak ada itu ceritanya. Tidak ada ceritanya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara hal yang meringankan kesedihan kita, kita harus tahu bahwasanya kesedihan merupakan tabiatul hayat. Konsekuensi kehidupan harus ada namanya apa? Kesedihan. Harus ada namanya kesedihan. Baik. Tetapi apakah kesedihan kita biarkan? Tidak kita lawan. Kalau kita perhatikan dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah, kesedihan tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran misalnya, kecuali dalam bentuk larangan atau penafian. Allah tidak pernah memuji kesedihan. Seperti Allah berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Janganlah kalian lemah dan jangan kalian bersedih. Allah mengatakan, وَلَا تَحْزَنُوا, dan janganlah kalian bersedih. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi dalam bentuk larangan. Demikian juga dalam bentuk penafian. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita perhatikan, kesedihan dinafikan atau dilarang dalam syariat. Oleh karena Nabi SAW berlindung dari kesedihan. Ya. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasri wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa labatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari alham, kegelisahan, ya, wal hazani, dan kesedihan. Rasulullah berlindung dari kesedihan. Dan ternyata setan juga senang kalau kita selalu bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Sungguhnya bisik-bisik dari syaitan agar orang-orang beriman bersedih. Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa setan senang kalau kita bersedih berlebihan. Karena kalau kita bersedih berlebihan ya, maka banyak hal kemaslahatan yang tidak bisa kita kerjakan. Banyak kewajiban yang mungkin tidak bisa kita kerjakan. Contoh seorang wanita sedih umur berkepanjangan. Dia susah menjalani kewajibannya sebagai istri. Tidak menunaikan hak suami. Sulit ngurus anak-anak. Kenapa? Dia sedih berlebihan, berkepanjangan. Lelaki juga kalau terlalu banyak sedih gimana? Mau cari nafkah, mengurus istri, mengurus anak-anak. Apalagi mengurus istri-istri. Cengeng, repot. Nangis mulu. Kapan mengurus keluarga? Kapan mau cari nafkah? Kerjanya cuma baper. Kerjanya update status. Gimana mau? Belum nuntut ilmu. Gimana mau berpikir tentang ilmu? Bagaimana belajar tauhid? Bagaimana belajar fikih? Harus butuh pikiran yang jernih untuk belajar. Maka ketika seorang sedih berkepanjangan, ini diinginkan oleh syaitan. Kita harus sadar akan hal ini. Benar, terkadang sedih dipuji oleh Allah. Bukan karena sedihnya, tapi karena sebab sedih tersebut. Seperti Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Seperti ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk berjihad, maka datanglah sebagian sahabat, karena dari Madinah ke Tabuk 700 km kurang lebih. Maka tidak mungkin ditempuh dengan jalan kaki, butuh tunggangan. Ya. Kadang satu tunggangan berganti-gantian. Maka datang sekelompok sahabat, mereka minta tunggangan. Ya Rasulullah, kami pingin berangkat jihad. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Kata Nabi, aku tidak punya tunggangan, tidak ada tunggangan berlebihan. Semua tunggangan sudah kepakai, onta-onta, kuda-kuda semua sudah kepakai. Enggak ada buat kalian jihad. Maka tawallau wa ayunuhum tafidhu minad dami. Mereka pun menangis. Kata Allah, kenapa mereka menangis? Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka sedih karena tidak bisa berkontribusi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memuji hazanan,
sedih. Kenapa? Karena mereka bersedih karena tidak bisa atau tidak bisa melakukan amal soleh, luput dari melakukan amal soleh. Ya. Seperti perkataan Ibnu Qayyim, wallahi law anna al-quluba salimatun la taqatta'at asafan min al-hirmani. Demi Allah, seandainya hati itu ya bersih, tentu akan merasa sedih kalau terhalangi dari amal soleh. Tentu akan merasa sedih kalau terhalangi dari amal soleh. Jadi bukan sedih itu yang dituntut, tapi dia sedih karena tidak bisa beramal soleh. Jadi dipuji bukan karena sedihnya, tapi sebab kesedihan tersebut. Seperti seorang sedih juga karena kasih sayang. Boleh. Ketika Nabi SAW, anaknya meninggal Ibrahim, ya. Ibrahim yajudu binafsihi, itu Rasulullah memangku Ibrahim, kemudian Ibrahim, si kecil Ibrahim, masih belum 2 tahun. Kemudian dia merasa kesakitan, nyawanya mau keluar, ya. Seperti orang yajudu, seperti orang yang berinfak, keluar nyawanya dari tubuhnya, tentu merasakan kesakitan. Akhirnya meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Kata Rasulullah SAW, innal qalba la yahzan, hati sedih. Wa innal aina la tadma, mata ini menangis. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, atau bima yarda rabbuna. Dan kami tidak berkata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami dengan kepergian engkau hai Ibrahim lamahzunun, sungguh sangat bersedih. Ketika Nabi menangis, ada yang bertanya, ya Rasulullah, anta tabki? Engkau menangis? Maka Rasul jelaskan, innama hadhihi atau innama hadha rahmah. Wa man la yarham la yurham. Sungguhnya tangis ini karena kasih sayang. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan disayangi. Jadi terkadang kesedihan, oke, jika itu misalnya sedih karena tidak bisa beribadah, sedih karena menyayangi anak atau menyayangi orang lain, dia bukan karena sedihnya atau tangisannya, tapi karena sebab dari kesedihan tersebut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun seorang tidak boleh bersedih terus menerus. Maksud saya, ikhwan, saya kasih mukaddimah ini untuk menjelaskan bahwa sedih perkara yang tercela. Ya. Kalaupun harus bersedih, ada sebab yang membenarkan kesedihan tersebut dan tidak boleh berkepanjangan. Oleh karenanya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang untuk atau mengatakan makruh kalau orang takziah lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari keempat, tidak usah takziah. Dan ini ditansis, disebutkan oleh ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab fikih mereka. Dimakruhkan orang untuk bertakziah setelah 3 hari. Di antara sebabnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, alla yujaddidal huzna, agar takziah tersebut tidak memperbaharui kesedihan. Tidak memperbaharui apa? Kesedihan. Ya. Sampai sehingga takziah 3 hari. Kalau 3 hari enggak usah takziah lagi, kecuali ada orang pulang dari safar baru takziah, tidak ada masalah. Tapi hari keempat takziah lagi, hari kelima takziah lagi. Hari ke-20 takziah lagi. Hari kelima 60 takziah lagi. Sedih lagi. Dan itu tidak diinginkan dalam syariat, karena kesedihan berkepanjangan menghalangi seorang dari aktivitas yang bermanfaat baginya. Dari sini kita tahu bahwasanya kita berusaha dituntut untuk tidak bersedih sebisa mungkin. Ketika kita ditimpa dengan musibah, ya kita sabar, ya harus sabar. Sebenarnya pengajian kita ini intinya agar kita bisa sabar. Ya. Judulnya apa? Untukmu yang sedang bersedih. Yang tidak sedih nggak usah ikut pengajian, keluar. Untuk yang sedang bersedih. Kita pasti semua ada masalah, nggak ada yang nggak ada masalah. Pasti ada yang kita sedihkan. Di tengah-tengah tawa kita ada yang sedang kita sedihkan. Ya. Banyak mau kita pikir. Kita ini mikir banyak nggak? Apalagi udah tua seperti kita, banyak mau dipikirin. Mikir istri, mikir anak. Kalau udah cucu, mikir cucu. Mikir kakak, mikir adik. Mikir kerjaan. Kita punya anak buah, kita mikir anak buah. Punya bos, mikirin bos. Banyak mau dipikir. Punya sekolah, mikirin sekolah. Kita punya sekolah, ada orang nggak bisa bayar, kita sedih. Kalau nggak bayar gimana ya? Guru-guru nggak ada yang bayar. Kita mikir ini kasihan nggak bisa sekolah. Banyak yang nggak ada orang ketawa ketiwi itu nggak ada. Ya. Pasti di tengah tawa kita pasti ada apa? Kesedihan. Ya. Sampai ada yang pernah bilang, Ustaz, saya minta nasihat. Tapi jangan bilang sabar Ustaz. Sudah sabar nggak usah Ustaz. Saya sudah tahu. Kasih jawaban lain. Karena dia tahu saya pasti bilang sabar. Sabar. Dia nggak mau. Jangan bilang sabar Ustaz. Yang lain jawabannya. Jadi saya bilang apa? Saya muter kanan muter kiri, intinya supaya kau apa? Sabar. Supaya kau sabar.
Taib. Jadi eh, di antara kiat-kiat agar kita bisa sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, ingat bahwasanya jika seorang diuji semakin banyak ujian, berarti tanda cinta Allah kepada orang tersebut. Ya, berarti tanda cinta Allah kepada orang tersebut. Diuji, setelah itu diuji lagi, setelah diuji lagi. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya. Justru itu tanda menunjukkan Allah sayang kepadanya. Apalagi dia diuji, dia berhasil melewati ujian tersebut. Datang ujian lagi yang lebih berat, dia berhasil lagi. Berarti dia sedang naik level terus. Level dia semakin apa? Semakin naik. Kalau nggak diuji, dia nggak akan naik levelnya. Oleh karenanya orang yang paling banyak ujiannya adalah orang-orang saleh. Ketika Nabi SAW ditanya, ayun nasi asyaddu balaan, siapa orang yang paling banyak ujiannya? Maka Rasulullah SAW berkata, al-anbiya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh. Tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Kalau semua orang bakalan diuji, justru orang beriman semakin dijanjikan untuk diuji. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum diuji, belum datang ujian apa yang menimpa seperti orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan al-ba'sa wadh-dharra, penderitaan, kesusahan, sampai mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman, semakin berat ujian. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lantas tidak diuji? Yang bilang kami beriman pasti diuji. Apalagi bilang saya di atas sunnah, uji. Pasti ada ujian. Tidak ada tambah ujian. Semakin tinggi iman, semakin banyak ujian. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah timpakan ujian baginya. Allah timpakan musibah baginya. Allah timpakan musibah baginya. Dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, Allah meridainya. Jadi semakin beriman semakin diuji. Oleh karenanya kalau kita lihat orang yang paling banyak ujiannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sampai diuji pada perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi SAW. Berat ujian ketika terkait harus berpisah dengan apa yang kita cintai. Nabi sangat mencintai negerinya, kota Mekah. Dia harus meninggalkan kotanya tersebut. Makanya ketika awal dia dapat wahyu, kemudian Khadijah mengantarnya kepada Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal mengabarkan kau akan diusir. Dia berkata, kata Waraqah bin Naufal, la ya laitani kuntu jaz'an id akhrajaka qaumuka. Seandainya saya masih muda ketika kau diusir oleh kaummu. La ansurannaka nasran mu'azzaran. Saya akan tolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Maka Rasulullah kaget. Kata Rasulullah SAW, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Maka sebagian ulama mengomentari Nabi SAW diuji dengan bifiraqil watan, dengan harus berpisah dari negeri yang dia cintai. Makanya ketika Nabi berhijrah, dia bukan senang-senang. Dia berkata, sebelum meninggalkan kota Mekah, dia mengatakan, innaki la ahabbu ardillah wa ahabbul ardillah ila Allah, ya. Innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Engkau adalah negeri yang terbaik. Engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau kaummu tidak mengusirku, itu Abu Jahal CS tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkan kau wahai kota Mekah. Jadi Rasulullah diuji dengan terpisah dari negeri yang dicintai. Rasulullah SAW diberi kenikmatan punya istri yang sangat solehah.
Bayangkan bagaimana besarnya cinta Nabi kepada Khadijah. 25 tahun hidup bersama Nabi tidak pernah angkat suara. Semua hartanya dia infakkan kepada Nabi SAW. Sibuk mengurus anak-anak Nabi di rumah agar Nabi bisa berdakwah di luar. Sampai Rasulullah SAW berkata di hadapan Aisyah, "Inni qad ruzuktu hubbaha." Aku dianugerahi oleh Allah bisa cinta Aisyah, bisa cinta Khadijah, itu anugerah. Atau Khadijah bisa mencintaiku, itu adalah apa? Anugerah. Nabi menganggap cinta kepada Khadijah adalah anugerah. Atau dicintai oleh seorang wanita yang sebenarnya adalah anugerah. Sampai ketika Aisyah cemburu, terus berkata, "Qad abdalakallahu khairan minha." Khadijah sudah meninggal. Allah telah menggantikan dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah SAW, "La khairan minha." Tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Ya. Amanat bi idh kadzabani nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Ya. Idh kafara biyan nas, ketika semua orang kafir kepadaku. Wa saddaqatni idh kadzaba biyan nas. Dia membenarkan aku ketika semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha, dan dia membantu aku dengan hartanya ketika orang tidak ada yang membantuku. Kemudian wanita yang sangat dicintai tadi meninggal dunia. Sedih atau tidak? Sedihlah. Saya kenal 2 orang suami istri, mereka kemana-mana bareng. Istrinya meninggal, suaminya sedih, lama-lama kemudian meninggal lagi. Nyusul. Saking sedihnya dengan kepergian apa? Istrinya. Kalau istri biasa-biasa mati nggak ada masalah. Iya atau tidak bapak-bapak? Jujur. Masalah atau hilang masalah? Sama kalau suami brengsek meninggal ya sudah, hilang masalah. Maksudnya ini bagaimana subhanallah sangat cinta, dan itulah tabiat kehidupan dunia. Semakin bahagia maka perpisahannya semakin berat. Semakin cinta perpisahannya semakin sakit. Kalau cinta sedikit-sedikit nggak terlalu sakit. Kalau nggak cinta alhamdulillah hilang. Subhanallah, jadi Rasul diuji dengan yang dia cintai, istrinya Khadijah meninggal radhiyallahu taala anha ya. Rasulullah sangat mencintai pamannya Abu Talib. Pamannya seperti ayahnya. Dan pamannya mencintai Nabi mungkin lebih daripada anak-anaknya yang lain. Sampai rela mati untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata dia, demi Allah tidak akan sampai gangguan mereka kepadamu wahai Muhammad. Ya. Hatta uwassada fit turabi dafina, sampai aku dikuburkan baru mereka silakan ganggu engkau. Selama aku masih hidup tidak ada. Rasulullah sangat cinta kepada pamannya layaknya ayahnya sendiri. Rasulullah tidak pernah ketemu ayahnya. Dia dapat sosok yang luar biasa yang menyayanginya, membela dia, bahkan mengajaknya kemana-mana. Ketika meninggal Rasulullah sangat sedih. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Sampai para ulama sejarah ketika menyebutkan sekitar tahun 10 kenabian, karena berturut-turut meninggal Khadijah dan Abu Talib, disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Mereka menggambarkan bagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya anak banyak, ada 7. Siapa sih tidak cinta kepada anak-anak? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia dijadikan suka dengan wanita dan juga suka dengan anak-anak. Allah mengatakan kepada malaikat, hal qabattum thamarata fuadihi? Apakah kalian telah mengambil buah hati hambaku, yaitu anaknya? Yaitu anak-anak. Bayangkan kemudian Nabi SAW anaknya meninggal satu demi satu. Tersisa cuma Fatimah. Rasul punya anak siapa? Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim. Semuanya meninggal. Cuma satu yang tersisa siapa? Fatimah ya. Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan itu kesedihan yang luar biasa ya. Anak satu demi satu meninggal. Makanya, tapi Rasulullah SAW sabar. Makanya ketika Rasulullah SAW datang kepada seorang wanita yang sedang meratapi anaknya di kuburan, dia meratapi nangis kata Rasulullah SAW, ya hadhihi ittaqillaha wasbiri. Wahai fulanah, sabarlah dan bertakwalah. Bertakwalah, jangan meratap, bersabarlah.
Wanita ini kemudian ngomel, dia berkata, ya, ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau. Kau bisa ngomong aja, kau nggak tahu, kau tidak pernah menderita apa yang aku derita. Itu kau tidak pernah terkena musibah seperti yang aku terima. Padahal Nabi pernah nggak? Sering lah. Nabi pergi aja, Nabi nggak bilang, anak baru satu meninggal, saya 6 meninggal semua. Enak aja ngomong gitu. Kalau kita emosi kan, Rasulullah pergi aja. Aja nih kasih tahu, mbak tadi Nabi, kaget, dia pulang. Minta maaf sama Nabi, Rasulullah bilang, innama sabru inda sodamatil ula. Sabar sungguhnya ketika hantaman pertama. Ketika anak baru meninggal, sabar, itulah sabar yang sesungguhnya. Jadi, diuji dengan orang-orang yang dia cintai. Ya. Pamannya Hamzah yang sangat Nabi cintai juga meninggal. Ya. Demikianlah ujian-ujian yang dialami oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, Rasulullah adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya. Sehingga cintanya semua fokus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikiannya kalau kita baca kisah-kisah para nabi. Jadi kalau antum diuji, ya, husnuzan. Ya, Allah ingin angkat derajat saya, mengurangi dosa-dosa saya. Jadi kaidah semakin tinggi iman, semakin banyak apa? Ujian. Semakin banyak ujian. Baik. Berikutnya, agar kita bisa sabar ketika menghadapi ujian, tidak terlalu bersedih. Kita tahu bahwasanya segala ujian yang kita alami akan menggugurkan dosa-dosa. Ini diantara penghibur yang luar biasa. Penghibur yang luar biasa. Penggugur dosa dan mengangkat apa? Derajat. Penggugur dosa sekaligus. Penggugur dosa dan sekaligus angkat derajat. Lihatlah kisah seorang wanita berkulit hitam yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, qala li Ibnu Abbas, berkata kepadaku Ibnu Abbas, gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah, maka aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Hadhil mar'atus sauda, inilah wanita berkulit hitam, dialah sang wanita penghuni surga. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni usra wa inni atakashaf, ya Rasulullah saya terkena sara. Sara itu bisa jadi kena penyakit ayan, kejang-kejang, atau terkena gangguan jin sehingga dia sering kumat, kejang-kejang. Wa ini atakasyaf, yang jadi masalah kalau saya lagi kejang-kejang sebagian auratku tersingkap. Ud'ullaha an yashfiyani, berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan oleh Allah. Nabi berkata, in syi'ti da'autullaha an yashfiyaki, kalau kau mau saya akan doakan engkau kepada Allah dan kau akan sembuh. Rasulullah jamin sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah, tapi kalau kau mau sabar, kau masuk surga. Kata dia, asbir, saya sabar. Saya sabar. Walakinni atakasyaf, tapi Rasulullah saya sabar, masalahnya kalau saya lagi sakit, kejang-kejang, saya tersingkap. Fadu'ullaha alla atakasyaf, berdoalah kepada Allah agar ketika aku kejang-kejang tidak tersingkap auratku. Akhirnya dia tetap sakit. Mungkin sampai meninggal dunia sakit. Musibah yang tidak hilang darinya. Terkadang Allah membiarkan musibah terus-menerus agar dosanya semakin habis dan derajat semakin apa? Semakin tinggi. Makanya Rasulullah SAW berkata, wala yazalul bala'u bil mu'min, senantiasa musibah menimpa seorang mukmin. Fi jasadihi wa waladihi wa malihi, mengenai tubuhnya, mengenai hartanya, mengenai anaknya, hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah, sampai dia bertemu Allah tidak punya dosa sama sekali. Tidak punya dosa sama sekali. Musibah datang terus. Ya. Kenapa? Untuk menghapus dosa-dosanya. Ada orang sakit nggak hilang-hilang. Allah ingin hapuskan dosa-dosa. Kalau demam saja bisa menggugurkan dosa. Apa kata Nabi SAW? La tasubbil humma. Jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Demam itu biasa, maksudnya enggak terlalu sakit, cuma meriang. Itu saja dosa-dosa banyak berguguran. Gimana lagi sakit yang perut sakit, apalagi gigit nyut enggak berhenti. Nyut dosa hilang, nyut hilang.
Gimana lagi asam urat? Waduh. Kata orang, Ustadz kalau sudah kena asam urat udah nggak ada gagahnya lagi. Jangan kaki pincang. Mau badan kekar, kalau asam urat selesai. Sakit. Disentuh sedikit sakit. Kalau demam saja mengurungkan dosa-dosa, apalagi sakit-sakit yang berat seperti itu. Gimana orang kena cancer? Gimana orang yang diganggu oleh jin, disihir bertahun-tahun? Ada orang, saya diceritain, dia disihir sampai 20 tahun baru sembuh. 20 tahun diganggu jin terus, sakit kepala, sakit perut, bengkak sana, bengkak sini. Kadang-kadang tubuhnya gatal, 20 tahun baru sembuh. Bayangkan betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Allah bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Oleh karena Allah alam, terdapati sebagian orang soleh di penghujung hayatnya dikasih penyakit yang berat. Sebagian ulama kita, seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kena cancer sebelum meninggal dunia. Kalau nggak salah, gurunya juga Ibn Sa'di juga kena cancer. Penyakit yang luar biasa, yang bisa menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat apa? Derajat. Makanya di antara syuhada adalah mat'un, orang yang terkena penyakit ta'un. Penyakit yang mengerikan. Dianggap oleh Nabi sebagai orang yang mati syahid. Oleh karenanya, kalau kita terkena musibah, yakinlah kalau kita sabar, dosa-dosa kita dikurangi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul muslim min wasabin, wala nasabin, wala hazanin, wala ghammin, wala adhan, hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan musibah apapun. Apakah penyakit, apakah keletihan, capek, letih, cari nafkah, di bawah terik matahari, ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin kerjaan, kesana kemari, capek, letih, safar, itu semua mengurangi dosa. Capek itu mengurangi dosa. Wala nasabin, wala hamin, kegelisahan. Ham itu mikir. Mikir gimana anak saya, gimana sekolahnya, gimana, pikirin banyak. Mikir adik lagi susah, mikir orang tua lagi begini, banyak yang dipikirin. Mikir. Orang tua banyak mikirin anaknya, iya tidak? Anak-anak nggak ngerti, orang tua mikir anaknya. Kalau anaknya sakit dia mikir terus. Anaknya mau sekolah mau kemana dia mikirin, masukin sekolah kemana. Anaknya sudah lulus sekolah mau kerja di mana dia pikir. Dia pikir. Anak-anak kadang nggak mikir, apalagi Gen Z. Gen Z, dia nggak tahu orangnya pening mikirin dia. Orang tua banyak yang mau dipikirin. Anak yang sudah nikah dia mikir gimana mantu saya, dipikirin. Gimana mertuanya, mikir, banyak pikir. Banyak pikir, namanya ham. Ham. Yang kadang bikin orang nggak bisa tidur. Ham, gelisah. Wala hazanin, tidak ada satu kesedihan pun. Kesedihan apapun yang menimpa. Wala adzan, tidak ada gangguan orang lain zalimi kita. Zalimi kita dari harta kita diambil, harga diri kita dijatuhkan, tubuh kita dipukul. Semuanya menggugurkan dosa. Hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang dia injak atau mengenainya, illa kafarallahu bihi khatayahu, kecuali akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Ya ikhwan, kita ini banyak dosa. Ya atau tidak? Apakah ragu kalau banyak dosa? Kalau antum main medsos pasti berdosa. Pasti berdosa. Antum dosanya berhenti kalau kuota habis. Kalau kuota nggak habis, pasti dosa. Lihat cewek lah, lihat anu lah, lihat inilah. Ngeri. Apalagi yang punya akun 3. 1 akun asli, 2 akun palsu. Bahaya akun palsu ini. Ini pasti dibuat macam-macam akun palsu. Kita pasti belum dosa melihat, dosa mendengar, dosa hati, sombong, angkuh, merendahkan orang lain, suudzon sama anak, suudzon sama istri, suudzon sama teman. Merendahkan ini, merendahkan fulan, banyak orang kita rendahkan, dosa bertumpuk-tumpuk. Meremehkan, menghina, itu dosa hati banyak sekali. Belum keinginan-keinginan yang muncul macam-macam. Ya. Maka dengan musibah-musibah tadi akan menggugurkan dosa-dosa. Kalau orang sakit sabar. Sakit sabar ya. Makanya Rasulullah anjurkan kita kalau jumpa orang sakit kita bilang apa? Tahurun la ba'sa tahurun insya Allah. Kita ketemu orang la ba'sa tahur insya Allah. Sabar, insya Allah menggugurkan dosa-dosamu. Emang saya banyak dosa? Emang kau ragu akan hal itu? Kita semua banyak dosa. Sebenarnya doa itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sabar. Oh ternyata benar menggugurkan apa? Dosa. Siapa sih kita nggak berdosa?
Siapa sih bapak di antara kita yang menunaikan semua hak istri, hak anak, hak orang tua, hak kakak adik? Kita mana? Belum tentu. Siapa di antara wanita yang sudah menunaikan hak suaminya dengan benar? Yang Rasulullah bersabda, "Lan tu'addil mar'atu haqqa zawjiha hatta tu'addiya haqqa rabbiha." Tidak mungkin seorang wanita bisa menunaikan hak suami, hak Allah. "Lan tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Tidak mungkin seorang wanita bisa menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Banyak. Karena kalau kena musibah kita sabar. Karena dosa-dosa kita berguguran. Siapa di antara kita yang selamat dari ghibah? Ceritain sana, ceritain sini. Tidak ada. Berat. Hidup kita ini penuh dengan dosa. Ya. Apalagi zaman. Kalau kita nggak ghibah, kita nonton ghibah. Acara ghibah. Kita senang lagi acara ghibah. Paling rame. Baik. Jadi dosa-dosa akan gugur dengan musibah-musibah. Musibah apapun kita kena, alhamdulillah, mudah-mudahan mengurangi dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya. Yang berikutnya, sudah saya sebut tadi, siapa yang bersabar dengan musibah, bukannya mengurangi dosa, akan mengangkat apa? Derajat. Kaidah menyatakan semakin pilu hati, semakin tinggi level. Semakin sakit hati, semakin pahalanya besar. Dikasih musibah yang ringan, pahalanya ringan. Maksudnya setimpal. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Atau sebaliknya. Sungguhnya balasan setimpal dengan besarnya balasan, setimpal dengan besarnya apa? Ujian. Makanya kaidah perhatikan. Semakin pilu, semakin sakit, itu pahalanya semakin tinggi. Level semakin tinggi. Cepat. Dan di antara cara yang paling membuat orang cepat naik pangkat di akhirat adalah dengan dikasih musibah. Makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan Allah telah mencatat kedudukan seorang hamba di tempat yang tinggi di surga. Kemudian Allah melihat amal dia, ternyata amal dia tidak mampu untuk mendongkrak dia ke tempat tersebut. Dia sholat tapi sholatnya pas-pasan. Dia sedekah tapi sedekahnya masih perhitungan. Ya. Dia puasa sunnah cuma sedikit. Ada cara praktis, cepat. Agar cepat naik derajatnya tinggi, Allah kasih musibah. Allah kasih dia musibah. Dia sabar, derajatnya naik cepat. Makanya orang-orang terbaik di dunia ini adalah yang paling sabar. Allah berfirman, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau sebagaimana ulul azmi. Siapa ulul azmi? Rasul-rasul terbaik. Sabarlah seperti mereka. Mereka dikasih ujian yang berat karena memang amal yang paling cepat mendongkrak seorang naik tinggi di sisi Allah adalah dengan dikasih musibah, lantas dia bersabar. Ikhwan, bukan berarti kita berdoa, ya Allah kasih saya musibah. Jangan ya, tidak usah. Kita minta al-afiyah. Allah minas'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon keselamatan. Tapi Allah yang lebih tahu tentang kebaikan kita daripada kita sendiri. Harus ada ujian yang kita hadapi agar dosa-dosa kita gugur dan agar derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hal yang mungkin menghibur kita agar kita sabar ketika terkena musibah. Di antara hal yang mungkin membantu kita, menghibur kita tatkala kita terkena ujian dan musibah. Karena kita tahu bahwasanya musibah itu akan pergi. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan musibah itu seperti cuaca. Ada musim panas, musim dingin, musim hujan, ya. Musim kemarau. Dia tidak akan terus-menerus, dia akan pergi suatu saat. Maka sabarlah, akan pergi, akan berganti dengan kebahagiaan. Ya. Apa dikatakan oleh dalam pepatah kita, habis mending, habis gelap terbitlah apa? Terang. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Imam Syafi'i berkata, "Da'il ayyama taf'alu ma tasha' wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' bi hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, biarkanlah hari-hari melakukan apa yang dia kehendaki. Itu biarin aja berjalan. Wah, inilah kesenangan, kesedihan, musibah, biar berjalan. Watib nafsan, dan tetaplah jiwamu baik. Idza hakamal qada. Ingat yang mentakdirkan ini semua adalah takdir siapa? Allah. Kok nggak bisa apa-apa juga? Takdir Allah, selesai.
Jalan, biarkan berjalan. Wala tajza li haditsatil layali. Jangan kau kemudian ngamuk-ngamuk karena suatu kejadian di malam hari. Fama li hawaditsid dunya baqa'u. Tidak ada peristiwa dunia yang berkesinambungan, akan pergi suatu hari, akan pergi suatu hari. Ya. Badai pasti berlalu. Memang berlalu lalang, tapi akan berlalu. Akan berlalu. Badai pasti berlalu lalang, tapi akan berlalu. Akan berlalu. Ya. Ya. Seperti cuaca. Mau kita hadapi berat pertama, hari kedua mulai biasa, hari ketiga, hari keempat, hari kelima biasa, hilang nanti. Nanti kita udah biasa. Berganti. Hilang, ganti musibah yang baru. Jadi karena kita tahu ini tabiat kehidupan, dia akan datang dan pergi. Jadi jangan dipikirin. Ada saatnya akan sirna. Ada saatnya akan sirna. Makanya dibuat sebuah perumpamaan tentang sebuah kisah, mungkin kisah hanya hayalan aja. Sebenarnya ada seorang raja yang menyuruh anak buahnya untuk buat sebuah cincin dengan tulisan sesuatu yang bermanfaat baginya. Agar dia kalau sedih tidak terlalu bersedih. Kalau dia gembira jangan lupa diri. Maka anak buahnya bikin cincin, kemudian ditulis semua ada waktunya. Atau semuanya akan berlalu. Semua akan berlalu dan semua akan ada waktunya. Ketika dia sedih, ada waktunya. Akan hilang sedih tersebut. Ketika dia ketawa-ketawa, lihat cincin, akan ada waktunya. Ntar lagi nangis. Jadi, semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Tidak akan abadi ya. Ya. Makanya dikatakan dawamul hal minal muhal. Continue suatu kondisi berkesinambungan tidak termasuk perkara yang mustahil. Suatu kondisi akan berubah-ubah. Jadi anggap saja seperti cuma sakit ya, memang waktunya sakit, nanti akan sembuh ya. Akan sembuh. Ada masalah, ya namanya masalah. Rumah tangga ada masalah, pasti ada masalah. Nanti akan hilang sendiri. Hadapi aja dengan tenang, sabar, berdoa kepada Allah, akan hilang, akan selesai. Masalah ini hadapi, nanti akan hilang. Ada waktunya, semua ada waktunya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membantu kita untuk merasa ringan dengan ujian yang kita hadapi, ketahuilah bahwasanya ujian yang kita hadapi ini adalah takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Suatu ketentuan yang harus kita jalani. Ya. Apapun mau kita kabur, kita tidak bakalan bisa kabur dari takdir tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lemah disebut la yugni al-hadar anil qadar. Ya. Usaha semaksimal apapun tidak akan bisa bermanfaat kalau sudah ditakdirkan. Makanya Rasulullah SAW berkata, ya, kepada seorang masalah qadar, yaitu ma asabaka lam yakun li khuti'ak. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Dan apa yang meleset darimu tidak bakalan kena kamu. Kalau memang kau sudah ditakdirkan sakit, bakalan sakit. Kalau kau ditakdirkan bakalan cerai, bakalan cerai. Enggak mungkin enggak cerai. Pasti sudah kau akan menjalaninya. Ya. Kalau kau ditakdirkan poligami, pasti poligami. Kau enggak bisa menghindar. Kalau kau ditakdirkan tidak bisa poligami, mau mati-matian tidak bakalan bisa poligami. Kalau kau ditakdirkan jomblo, kau akan jomblo sampai mati. Semua sudah takdir, bisa kita hindari. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu, kau tidak akan bisa menghindar darinya. Dan apa yang tidak kau akan dapatkan meleset darimu, tidak akan bisa menimpamu. Semua sudah dicatat. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah mencatat takdir seluruh makhluk dengan terperinci. Apa yang menimpa kita dari sejak nutfah sampai kita meninggal, surga atau neraka, semua sudah dicatat oleh Allah dengan terperinci. Terperinci. Tangisanmu, tawamu, kesedihanmu, kegembiraanmu, sakitmu, sehatmu, semua sudah tercatat. Kau tidak bisa menghindarinya. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi kapan diciptakan? Enggak tahu. Berapa juta tahun lalu? Enggak tahu. 50.000 tahun sebelum itu Allah sudah catat semuanya. Jadi ini meringankan kita. Ketika terkena musibah, qadarullah. Makanya ketika Umar bin Khattab ditusuk, ditikam,
Di antara riwayat dia mengatakan, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Kata dia, takdir Allah pasti terjadi. Ditikam dia. Demikian juga diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah, ketika ditikam juga dia berkata demikian. Kena panah. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Takdir, saya enggak bisa hindari. Sudah takdir akan terkena musibah. Nah, kalau kita ingat takdir, maka kita akan ringan. Contoh sederhana. Antum pulang ke rumah, tahu istri ngomel-ngomel, itu udah pulang capek-capek. Kemudian kerja di kantor diomelin bos, pulang diomelin bos besar. Sampai rumah istri ngomel-ngomel, nanti bilang, wah istriku, sebelum omelanmu ini telah tercatat di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Itu meringankan apa? Hati. Dia ngomel lagi, ini ngomelan kedua juga sudah tercatat. Itu sudah, antum nggak bakalan menghindar. Mau antum bawa emas, mau bawa durian, kalau waktunya ngomel, tidak akan bisa menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu kok tidak akan bisa menghindar. Ada orang bilang gitu, saya sudah belikan emas, Ustaz sudah belikan ini, masih ngomel. Ma asabaka. Apa yang menimpamu tidak akan bisa kau terhindar dari. Enggak bisa kabur, enggak bisa kabur. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi ini mendingan sudah. Makanya kadang ada satu kejadian saya marah. Uminya anak-anak bilang, Abi ini kayak enggak beriman dengan takdir aja. Ustadz ditegur. Maksudnya jangan ngomel, udah. Saya enggak boleh ngomel. Kalau dia ngomel enggak apa-apa, kalau saya ngomel enggak boleh. Abi enggak beriman dengan takdir. Ngajarin takdir marah-marah. Benar juga ya. Masya Allah. Jarang-jarang, karena saya jarang dikasih nasihat. Orang nasihat saya takut. Tapi kalau istri, nasihat aja. Ya. Jadi subhanallah, kalau kita beriman takdir, disabar. Makanya ketika kita terkena musibah, ucapkanlah kata-kata tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Apapun Allah, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keputusannya. Ini meringankan musibah yang kita hadapi. Tapi di antara hal yang mungkin meringankan musibah juga, kalau kita terkena musibah, meringankan kesedihan kita terkait dengan takdir. Kita bikin pikiran di benak kita, bahwasanya jatah musibah untuk kita sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Misalnya dalam hidup kita 100 musibah. Ternyata kita bulan ini kena musibah, minggu depan kena musibah, minggu depan lagi. Memang bertubi-tubi dan terus menerus. Dia bilang, alhamdulillah, jatah musibah sudah berkurang. Setting pikiran, alhamdulillah, jatah musibah sudah berkurang. Alhamdulillah, saya bisa lewat, alhamdulillah. Jatah lain kita tunggu aja, tapi alhamdulillah sudah lewat. Jatah musibah sudah berkurang. Jadi dengan demikian, maka kita akan lebih ringan menghadapi musibah. Kemudian, di antara yang meringankan agar kita tidak terlalu bersedih, ketahuilah bahwasanya musibah kalau menimpa dan kita bersabar, ujungnya pasti indah. Pasti indah, enggak mungkin enggak indah. Pasti indah, saya bilang pasti. Demi Allah pasti indah. Yang tidak indah kalau kita tidak sabar. Karena musibah tersebut Allah berikan pasti baik bagi kita. Pasti baik bagi kita. Tapi kalau kita enggak sabar, bisa jadi ujungnya buruk. Bisa jadi ujungnya buruk. Jadi perkataan orang, pilihan Allah pasti baik bagi kita itu tidak mutlak. Pilihan Allah pasti baik bagi kita kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar bisa jadi itu awal dari musibah, awal dari hukum dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj lah apalah. Tapi kalau kita sabar, pasti ujungnya indah. Allah punya cara untuk memperbaiki kita. Allah mau cara untuk membuat kita kenikmatan yang lebih indah. Makanya Allah berfirman tentang Bani Israel, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabaru. Dan telah tetap keputusan Allah, kalimat-kalimat yang indah,
kepada Bani Israel bima sabaru, karena mereka bersabar. Bersabar pasti. Makanya kita kalau terkena musibah kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Pasti ada hikmah di balik ini yang kita tidak tahu. Husnuzon aja. Husnuzon aja. Husnuzon. Kita Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran kisah-kisah bagaimana sabar mendatangkan keindahan. Lihatlah Yusuf alaihissalam sabar jadi bangsawan. Kalau dia nggak sabar dia nggak jadi bangsawan. Sabar aja. Makanya ketika Nabi Yakub alaihissalam dikabarkan Yusuf sudah hilang kemana, Benyamin dituduh mencuri anaknya, kakak paling tua tidak mau pulang, maka dia mengatakan fasabrun jamil. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Saya akan sabar dengan sabar yang indah. Apa sabar yang indah? Tidak mengeluh kepada manusia, tidak curhat kepada manusia, tidak update status. Itu namanya sabar yang indah. Bukan update status. Ibu-ibu ada masalah tahu-tahu bikin status layangan putus. Ada apa, Bu? Kenapa layangan putus, Besok bikin status main layangan 2. Apa maksudnya, layangan 2? Bikin status tahu-tahu ada gambar hati terbelah 2. Apa ini, Orang enggak apa-apa. Semua takdir Allah. Ada apa, Itu curhat sama manusia. Fasabrun jamil. Sabrun jamil, sabar yang indah, sabar tanpa curhat kepada manusia. Asallahu ayyatiyana bihim jamil. Semoga Allah mengembalikan ketiga anakku kepadaku. Yusuf, Benyamin dan kakak tertua. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Bahwasanya yang mentakdirkan anak-anakku hilang dariku adalah Allah, dan dia adalah Al-Alim yang maha berilmu. Dia tahu tentang diriku, dia tahu yang terbaik buat diriku, dia tahu yang terbaik buat anak-anakku, dan dia hakim dan dia bijak. Pasti ada hikmah di balik ini. Meskipun dia menangis, meskipun dia sedih, meskipun dia bercucuran air mata sampai matanya buta, tapi dia berkata kepada anak-anaknya, jangan putus asa. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian cari Yusuf dan Benyamin. Jangan putus asa dari pertolongan Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir. Bayangkan Yakub alaihissalam mengucapkan demikian dengan penuh tangisan sampai matanya buta, tapi dia tidak pernah putus asa. Saking cintanya kepada anaknya tersebut. Tidak ada putus asa. Husnudzon, pasti ada hikmahnya. Ya, sakit, dia tidak kuasa sakit sampai tangis menerus sampai buta ya. Tapi dia bilang jangan putus asa karena Allah maha berilmu dan maha bijak. Ternyata Allah mentakdirkan anaknya Yusuf akan jadi bangsawan dan mereka akan pindah dari kampung menuju kota dimuliakan. Dari Palestina menuju Mesir. Sama ketika datang malaikat-malaikat memberi kabar kepada Ibrahim, kepada Sarah bahwa mereka akan punya anak. Kata Allah, fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Sarah kaget sampai dia pukul-pukul pipinya karena perempuan saking gembiranya. Emang punya anak, saya sudah tua, udah mandul. Kata malaikat, kadzalika qala rabbuki. Demikianlah Allah sudah putuskan. Ingat, innahu huwal hakimul alim. Allah maha bijak dan maha berilmu. Subhanallah, Allah mentakdirkan Sarah baru punya anak ketika dia sudah tua. Ada yang mengatakan usia sudah 90 tahun. Baru punya anak. Itu semua Allah maha bijak. Allah maha bijak. Masa kalau cerita sedikit tentang kisah Sarah dan Ibrahim luar biasa. Saya renungkan bagaimana rahasia Allah luar biasa. Allah menikah, Ibrahim menikah dengan siapa? Sarah. Ibrahim menikah dengan siapa? Sarah. Kemudian akhirnya berdoa ketika diusir dari Babilonia, Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Dia berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkanlah aku anak yang saleh. Dia berdoa ketika keluar dari Babilonia. Dan ketika dia masih muda, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Dia masih muda, umur 20-an mungkin, 20-25, masih muda. Dia menikah dengan Sarah. Ada yang mengatakan menikah di Babil, ada yang mengatakan menikah di Haram. Intinya dia menikah dengan Sarah dan dia berdoa ingin punya anak. Ternyata
baru punya anak dari istri yang lain. Dari siapa? Hajar. Setelah mungkin 60 tahun. Jadi Allah ketika Ibrahim nikah dengan Sarah, dan Ibrahim sudah minta punya anak, tentu dia ingin punya anak dari siapa? Sarah, karena istri satu-satunya siapa? Sarah. Jadi Allah anugerahkan aku anak yang soleh dari siapa? Dari Sarah. Ternyata berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun nggak punya anak. Akhirnya Sarah kasihan sama Ibrahim, maka dia kasih pembantunya Hajar buat Ibrahim. Akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar, akhirnya punya anak siapa? Ismail. Kalau Sarah punya anak sejak awal, kira-kira Sarah suruh Ibrahim nikah sama Hajar enggak? Enggak. Kalau Sarah punya anak sejak awal, kira-kira dia suruh Ibrahim nikah sama Hajar enggak? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini Sarah enggak punya anak, maka dia suruh Ibrahim nikah sama pembantunya. Karena dia sayang sama suaminya agar bisa punya, dia tahu saya enggak bisa punya anak, udah nikah sama pembantu saya, siapa tahu punya anak. Ternyata punya anak. Ini takdir Allah. Allah akhirkan Sarah punya anak belakangan. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Supaya Ibrahim bisa nikah sama Hajar. Kemudian Allah takdirkan Sarah cemburu. Sarah cemburu. Kalau Sarah tidak cemburu, maka Ibrahim tidak akan bawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Dan tidak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW di sana. Tidak ada Zamzam Tower ceritanya. Tidak ada. Zamzam Tower ada. Universitas Islam Madinah itu ada. Di antara sebabnya gara-gara Sarah cemburu. Ngerti tidak? Di balik kecemburuan ada hikmah. Allahu Akbar. Maksud saya, innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya Allah maha bijak dan maha berilmu. Kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, banyak kita bisa kiaskan. Ternyata iya benar. Allah kasih musibah kita ini, ternyata Allah ingin kasih nikmat yang dahsyat yang tidak kita renungkan sebelumnya. Tidak kita duga sebelumnya. Banyak dalam kejadian kehidupan. Maka kalau kita terkena musibah, isnudham. Innahu huwal alimul hakim atau innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya Allah maha bijak. Keputusannya pasti indah kalau kita bersabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan. Saya sudah berapa lama ceramah? 1 jam berapa? Pas? Masya Allah. Udah cukup ya? Jadi, yang buat kita bersabar bahwasanya semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Kalau kita bersabar. Nggak usah kita marah-marah, nggak usah kita ribut-ribut. Lagi pula, ini juga tambahan. Kalau kita marah-marah, kita ribut-ribut, tidak akan mengembalikan yang sudah pergi. Memang kalau seorang wanita anaknya meninggal, kemudian nangis-nangis anaknya kembali. Kalau dia nangis-nangis anaknya kembali, ya nangis-nangis aja, enggak apa-apa, ada faedahnya. Tapi dia nangis-nangis, banting sana, banting sini. Tidak akan kembali anaknya. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Seorang wanita akhirnya harus berpisah dari suaminya. Dia nangis-nangis, emang suaminya kembali. Kan enggak, ya sudah. Dia nangis-nangis, hanya meronta-ronta, dapat dosa, dan tidak akan merubah keadaan. Tidak akan merubah keadaan. Maki sana, maki sini, ngamuk sana. Tidak akan merubah keadaan. Yang terbaik bersabar. Semoga di balik kesabaran ada solusi yang Allah berikan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi kalau dikasih musibah, sabar ya. Jangan lupa mungkin terakhir berdoa. Kalau dikasih musibah segera berdoa. Di antara doa yang agung yang Rasulullah SAW ajarkan ketika kita dalam kondisi terkena musibah lagi sedih. Apa doanya? Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba ghammi. Kata Nabi, tidak seorang terkena musibah atau mengalami kesedihan kemudian dia baca doa ini kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya. Saya ulangi doanya. Allahumma inni abduk. Coba ikuti. Allahumma
inni abduk. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku ini hanyalah hambamu. Ibnu abdik, dan aku adalah putra dari hambamu, yaitu ayahku juga hambamu. Saya bukan hamba yang bapakku juga hambamu. Ibnu amatik, dan putra dari ibuku juga hambamu. Aku hanyalah hamba dari sekian banyak hambamu. Nasiyati biyadik, sungguhnya ubun-ubunku di tanganmu. Engkau yang mengatur diriku, kau yang menentukan kehidupanku, kau yang menentukan nasibku. Semua di bawah kekuasaanmu, semua di bawah keputusanmu. Madin fiyah hukmuk, keputusanmu pasti berlaku kepadaku. Aku enggak bisa menghindar dari keputusanmu. Aku tidak bisa lari dari takdirmu, enggak bisa. Adlun fiyah qada'uk, dan keputusanmu pasti adil kepadaku. Engkau tidak zalim kepadaku sama sekali. Aku sakit, aku ditinggal pergi, aku terkena kesulitan. Engkau tidak zalim sama sekali. Engkau maha adil. Adlun fiyah hukmuk qada'uk, keputusan pasti adil kepadaku. Ini mukadimah yang indah. Pengakuan kita hanyalah menjalankan keputusan siapa? Allah. Baru bertawassul. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku mohon kepada engkau dengan seluruh nama-namamu yang indah. Samaita bihi nafsak, yang nama-namamu itu kau namakan dirimu sendiri. Ya. Au anzaltahu fi kitabik, yang kau turunkan dalam kitab sucimu Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu, mungkin kepada nabi, mungkin kepada malaikat. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau namamu yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Setelah bertawassul baru mengajukan permohonan. Apa permohonannya? Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Qur'an adalah penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa jala'a huzni, dan untuk menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba ghammi, dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Siapa yang baca doa ini pasti hilang, sedihnya hilang. Pastinya hilang. Berdoa dengan tulus, dengan khusyuk, dengan memahami makna hadis tersebut. Oleh karenanya setelah berdoa dengan gitu, benar-benar terapkan, baca Quran. Karena kita berdoa, jadikanlah Quran ini untuk penyejuk apa? Hatiku. Baca doa tapi Quran nggak dibaca, terus gimana? Baca Quran. Baca Quran. Quran pasti menghilangkan kesedihan. Siapa yang sedih baca Quran, pasti berkurang kesedihannya langsung, tidak ditunda. Saat itu juga pasti berkurang kesedihannya. Apalagi kalau dia baca surat Yusuf. Sebagian salah mengatakan baca surat Yusuf. Lagi sedih baca surat Yusuf akan hilang apa? Atau berkurang kesedihan. Jangan lagi sedih, nonton film Korea. Ketawa ketiwi, habis itu nangis yang lebih parah. Hanya sekedar kelezatan semu sesaat. Saya sering bilang, kelezatan maksiat tidak mendatangkan kebahagiaan, hanya mendatangkan kelezatan, setelah itu kecanduan. Kelezatan ibadah mendatangkan kebahagiaan. Itu kaidah. Itu maksiat apa saja lezat. Kita enggak menafikan maksiat itu lezat. Kalau enggak lezat, kenapa orang cari-cari? Joget-joget, nyanyi-nyanyi, musik-musik lezat. Zina lezat, minum khamar lezat, nonton film Korea lezat, nonton film India lezat, nonton perempuan cantik lezat. Tapi setelah itu apa? Menderita hati, kering. Tapi kalau lezat baca Quran, lezat nuntut ilmu, lezat salat malam, lezat ibadah, mendatangkan apa? Kebahagiaan. Jadi baca Quran ya dengan niat untuk menghilangkan kesedihan boleh. Karena Al-Quran adalah syifa lima fis sudur. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul mu'min. Kami turun Al-Quran, yang Al-Quran adalah obat. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Ya wahai manusia, kalian telah datang kepada kalian mau'izah dari Al-Quran, dari Rabb kalian, Al-Quran. Wa syifaa'un lima fis sudur, bahwasanya Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Dan penyakit hati adalah kesedihan. Kesedihan. Maka kurangi kesedihan dengan baca Al-Quran. Ini sedikit yang saya sampaikan. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah.